Saudara yang terkasih, Jemaat GKI Kasih Priangan, kita berjumpa kembali dalam renungan Tanam Minggu GKI Kasih Priangan. Kali ini kita akan merenungkan bagaimana kita dapat beradaptasi dengan kondisi new normal. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur saat ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu dibacakan dan diuraikan kepada kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami mampu menangkap setiap pengajaran, nasihat, didikan, teguran maupun penghiburan yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca Surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 yang bunyinya demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jika kita memperhatikan alam semesta ini, menarik sekali bahwa ternyata binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk beradaptasi dengan alam sekitarnya. Contohnya yang terjadi dengan beruang kutub. Beruang kutub itu hidup di kutub utara yang sangat dingin. Bagaimana ketika cuaca panas datang? Saat cuaca panas datang, bulu-bulu beruang kutub itu akan rontok dengan sendirinya. Rontoknya bulu-bulu beruang ini untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dari si beruang. Begitu juga yang terjadi dengan pohon jati. Ketika musim kemarau datang, daun-daun dari pohon jati itu berguguran dengan sendirinya. Pohon jati meranggas supaya jangan terjadi penguapan yang berlebihan pada daun-daunnya, sehingga mengakibatkan kematian pohon itu. Ini baru dua contoh yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jika hewan dan tumbuhan saja diberi kemampuan beradaptasi yang begitu besar oleh Tuhan, apalagi kita manusia, ciptaan yang serupa dan segambar dengan Dia. Tentu Tuhan memberikan kemampuan beradaptasi yang lebih besar lagi untuk kita. Seperti saat sekarang ini, di mana tiba-tiba dunia kehidupan kita dilanda virus corona yang mengguncangkan kehidupan kita, kesehatan kita, gaya hidup kita, pekerjaan kita, bahkan saudara ekonomi kita pun diguncangnya. Virus itu datang tiba-tiba dan dalam sekejap mata. Selama hampir 2,5 bulan ini, virus itu mampu melumpuhkan dan memporak-porandakan kehidupan kita semua. Akankah kita terus diam dan membiarkan mental kita dilumpuhkan oleh virus corona? Atau kita mau bangkit dan belajar beradaptasi dengan kehadiran virus corona? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kondisi di sekitar kita tiba-tiba bisa berubah, bahkan berubah dengan ekstrim. Datangnya tidak kita duga. Namun sebagai orang yang percaya Tuhan, kita tidak akan pernah dibiarkan menghadapi perubahan demi perubahan seorang diri. Hari Minggu baru saja kita lewati, di mana kita memperingati Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus datang dan dicurahkan bagi kita yang percaya, agar kita sebagai orang percaya punya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan hidup kita. Apa saja kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus itu? Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kemampuan akan
kuat, kasih, dan tertib inilah yang akan diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, 2 Timotius 1 ayat ke-7 ini berbunyi demikian. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Ketika virus corona datang membawa perubahan yang sangat besar untuk ibadah kita, untuk pekerjaan dan usaha kita, untuk kehidupan keluarga kita dan juga gaya hidup kita, Roh Kudus memberikan 3 kemampuan itu kepada kita: kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Roh Kudus memampukan kita untuk menerima dan menjalani setiap perubahan dengan kuat, bukan dengan ketakutan atau kelemahan. Ketakutan itu akan melumpuhkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita kuat, kita akan jadi berani, kita akan punya semangat menghadapi perubahan. Ingatkah kita saat Yosua diutus memimpin bangsa Israel untuk menggantikan Musa? Yosua yang muda saat itu sangat ketakutan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua diminta untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, supaya ketakutan itu tidak menguasai diri dia. Saat Timotius yang masih muda takut mengembalakan jemaat Tuhan, takut menghadapi pengajar-pengajar yang sesat, Paulus mengingatkannya bahwa Allah memberikan kepada Timotius bukan roh yang memberi ketakutan, tetapi roh yang memberi kekuatan. Kita tinggal di dunia ini disertai oleh Roh Kudus yang kuat, Roh Kudus yang memberikan kuasa, kemampuan kepada kita untuk beradaptasi dengan semua perubahan hidup kita sekalipun itu tidak menyenangkan. Lalu apa yang kita takutkan? Mengapa ketakutan itu masih kita biarkan menguasai hati kita? Bangkitlah saudara, jadilah kuat. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menerima dan menjalani setiap perubahan dengan kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Ketika perubahan terjadi, seringkali kasih kita bukannya bertambah, tapi malah makin berkurang. Tuhan kita salahkan, orang tua, suami, istri, anak-anak kita salahkan, rekan kerja, rekan bisnis, karyawan kita salahkan, sekalipun mereka kita tahu mempunyai kesalahan. Kasih kita kepada Tuhan dan sesama hilang. Saat pandemi corona banyak terjadi perubahan dalam keluarga. Selain perubahan positif, ada perubahan negatif yang terjadi. Dan semua juga terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Media sosial banyak memberitakan tentang kekerasan dalam keluarga ketika suami, istri, dan anak-anak harus stay at home selama beberapa bulan. Ada keluarga-keluarga yang mengalami goncangan ekonomi karena pandemi corona ini. Mereka mengalami stres, lalu mereka melemparkan rasa stresnya, kesulitan hidupnya pada pasangan dan anak-anaknya. Tidak ada kasih dalam keluarga. Tapi kita yang percaya kepada Yesus, kita yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengalami kasih yang melimpah dari Allah, sehingga kita bisa tetap menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama di tengah pandemi corona ini. Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk menerima dan menjalani setiap perubahan dengan tertib. Tertib yang dimaksud di sini adalah dapat menguasai diri, dapat bersikap disiplin. Banyak orang tidak dapat disiplin, tidak dapat menguasai dirinya saat menghadapi perubahan hidupnya yang tidak menyenangkan. Contoh yang simpel, memakai masker di tengah pandemi corona ini. Pakai masker pun banyak dari antara kita yang tidak disiplin. Ketika ditegur, banyak yang marah, dan bahkan ada yang menunjukkan kekerasan kepada penegurnya. Dia tidak dapat menguasai kemarahannya.
Ini bukan sikap orang yang percaya. Orang yang percaya Tuhan dapat menghadapi perubahan karena pandemi corona ini dengan disiplin. Ia bisa menguasai dirinya. Ketika pemerintah menyerukan untuk melakukan protokol kesehatan, ia dengan disiplin menaatinya. Ketika ada larangan mudik, ia juga dapat mengikutinya. Semua perubahan dapat dia ikuti karena dia menguasai dirinya. Dia mampu menguasai rasa jenuhnya, rasa tidak puasnya. Dan dari mana sikap penguasaan diri ini timbul? Dari Roh Kudus yang menuntun dan memampukannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita hadapi perubahan dan kita belajar beradaptasi dengan perubahan yang terjadi karena pandemi corona ini. Kondisi new normal akan kita jalani. Mari kita bersandar kepada Roh Kudus. Mohon Roh Kudus menuntun kita dapat menghadapi perubahan dari normal menjadi new normal dengan kuat, dengan kasih, dengan penguasaan diri. Tuhan kiranya menolong kita. Amin.